Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini. Dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, Tuhan kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami. Layakkan kami Bapa untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Kupandang hari esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku.
Di dalam-Mu ada keselamatan, bersama-Mu ada pengharapan. Kami sangat mengucap syukur Bapa atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati dan menghargai setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Amen. Praise God. Hallelujah. All the praise and the glories are belongs to Jesus. Amen. Praise God. Mari kita mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia.
datanglah, Kau lahir di dunia, telah datanglah, telah datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Hari bahagia, hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia, telah datanglah, telah datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Penebus dosa, Sang Juru Selamat umat manusia, Raja segala raja yang patut disembah, Yesus Tuhan yang patut disembah. Kami bersyukur, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Tuhan.
benar Tuhan, Engkaulah Sang Juru Selamat umat manusia. Engkaulah penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu jaminan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan urapi terus hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi kami semua Bapa. Kami siap untuk mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami. Dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, very well, because God is good. Amen. God is with us. Emmanuel, God is with us ya. Hari-hari ini saudara, kita masih diperhadapkan dengan situasi dunia ini ya. Apa yang terjadi saat ini di muka bumi ini ya. Peperangan yang masih berlangsung ya di Timur Tengah. Dan juga beberapa hal yang terjadi, yaitu kejahatan manusia, bencana alam ya, musibah, itu semua masih terjadi. Karena sekarang ini memang kita sedang menuju kepada akhir zaman. Jadi yang penting di sini kita harus persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ya. Kita tidak tahu kapan Dia datang, tetapi apa yang kita saksikan saat ini yaitu tanda-tanda menuju ke akhir zaman, yaitu kita harus mempersiapkan hidup kita, karena Tuhan katakan berjaga-jagalah di dalam doa ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari, apa yang akan kita hadapi pada esok hari. Oleh sebab itu tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ya. Jadi saudara dan saya harus tetap mempersiapkan diri kita, karena kita akan berhadapan dengan Raja di atas segala raja yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Amin, praise God. Ya saudara, hari ini saya sudah merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia sudah pulihkan, sembuhkan tubuh saya yang sakit, ya, tubuh saya yang begitu lemah. Karena saya pada beberapa minggu lalu itu saya diperhadapkan oleh flu berat, yaitu nasty flu ya, flu yang memang tidak menyenangkan tubuh ya, tubuh yang begitu lemah dan sakit. Saya tidak mau makan, saya tidak rasa mau makan, tapi saya harus paksa makan karena saya harus minum obat. Ya, jadi dan 2 kali saya harus ganti antibiotik. Jadi setiap sakit yang kita alami itu semua itu memang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan
ada bersama dengan kita ya. Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia tahu kita sedang menghadapi sakit, penyakit yang kita hadapi. Tetapi saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan sembuhkan saya, pulihkan saya agar saya boleh kembali melayani Tuhan. Karena saya rindu melayani Tuhan. Saya sudah 2 minggu lebih, hampir 3 minggu saya tidur, saya beristirahat dengan tubuh yang sakit dan tubuh yang lemah. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, permintaan saya, yaitu saya minta Tuhan jamah tubuh saya dan pulihkan dan sembuhkan agar saya boleh kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan tubuh saya yang sakit dari flu yang jahat ini ya. Puji Tuhan, praise God. Jadi segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Saya boleh kembali berdiri di hadapan saudara pada hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Jadi kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Biarlah saudara mau sama-sama belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita bacakan sama-sama. Kalau saudara juga mau bacakan di rumah, saudara boleh sama-sama membuka dan membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-27. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 27 sampai 32. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat 31, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Amin. Oke, kita bacakan lagi dari ayat yang ke-27. Ayat 27, ayat 27. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Di ayat yang ke-27 dikatakan kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina ya. Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-27, kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Artinya Tuhan sudah peringatkan ya kepada kita bahwa di saat kita sudah mendengarkan firman, artinya kita belajar tentang firman Tuhan. Ya, di situ dikatakan jangan berzina. Jadi ada pesan Tuhan di dalam firman yang kita sudah dengar. Jangan berzina. Lalu ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi Tuhan katakan ya di ayat yang ke-28, bacakan lagi.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ini Tuhan berbicara kepada laki-laki dan perempuan ya, bukan hanya untuk laki-laki. Lalu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya setiap laki-laki dan perempuan yang memandang seseorang ya dan menginginkannya, ya sudah Tuhan katakan ya, dan menginginkannya artinya mereka sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, artinya di dalam hati mereka ya. Jadi ini untuk setiap laki-laki dan perempuan. Jadi untuk setiap pria dan wanita Tuhan berbicara kepada kita semua ya, yaitu pria dan wanita. Ya Tuhan katakan di ayat yang ke-27, kita bacakan lagi. Ayat 27. Ya. Ayat 20. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Jadi Tuhan katakan di ayat yang ke-27, kamu telah mendengarkan firman jangan berzina. Jadi ada pesan Tuhan di dalam ayat yang ke-27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Lalu di ayat yang ke-28, ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan sedang berkata kepada pria dan wanita, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Setiap orang yang memandang perempuan, artinya setiap orang, ini bagi laki-laki, setiap laki-laki yang memandang perempuan, dan juga Tuhan bicara tentang perempuan yang memandang laki-laki serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya setiap pria dan wanita yang memandang laki-laki atau perempuan, memandang perempuan atau laki-laki serta menginginkannya, sudah berzina dengan pria atau wanita itu di dalam hatinya ya. Jadi saudara, Tuhan berbicara artinya Tuhan memberi pesan kepada kita ya. Jangan kita harus pergunakan mata kita dengan baik. Jangan kita memakai mata kita untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jangan berzina ya. Jadi mata kita itu jangan dipakai untuk sembarangan, hanya untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah mata kita untuk hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang kudus, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi mata kita dipakai dengan baik ya, dipergunakan dengan baik. Jangan kita pakai mata kita untuk berzina. Artinya kalau mata kita hanya kita pakai untuk berzina ya, memandang perempuan atau memandang pria laki-laki atau perempuan, lalu kita menginginkan orang itu yang kita pandang-pandang atau kita lihat-lihat ya, itu artinya kita tidak mempergunakan mata kita dengan baik. Kita hanya mempergunakan mata kita untuk hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji, dan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, Tuhan mau kita pergunakan mata kita dengan baik. Pergunakanlah mata kita dengan hal-hal yang kudus. Ya, melihat hal-hal yang kudus, ya, memandang hal-hal yang kudus yang memuliakan Tuhan. Jangan kita pakai mata kita untuk hal-hal yang najis dan jahat ya, karena mata itu dari mata dia turun ke hati. Jadi oleh sebab itu Tuhan katakan mereka dan menginginkannya, maka mereka sudah berzina dengan dia atau dengan orang itu di dalam hatinya. Jadi dari mata turun ke hati ya, itu maksudnya Tuhan. Dari di saat kita memandang orang dari mata lalu kita menginginkan orang itu dengan nafsu birahi. Ada nafsu birahi, yaitu nafsu yang menginginkan orang itu, nafsu untuk mendapatkan orang itu, ya itu artinya Tuhan katakan dia sudah berzina di dalam hatinya dengan orang itu yang dia lihat-lihat, yang dia pandang-pandang ya. Jadi jangan kita mempergunakan mata kita dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Tetapi pergunakanlah mata kita dengan baik ya, dengan hal-hal yang kudus untuk menyenangkan Tuhan. Maksudnya melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-29.
29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau. Dan di ayat yang ke-29 Tuhan katakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Cungkilah dan buanglah itu, ya. Maksud Tuhan dengan perumpamaan ini, Tuhan katakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Artinya kalau mata kita mata sebelah kita yang jahat, ya, yang maksudnya yang gelap, mata yang gelap itu mau menyesatkan kita atau mau menjerumuskan kita ke dalam dosa, artinya jangan kita lakukan, ya. Jadi kita harus melakukan, maksudnya jangan kita ikuti mata yang tidak baik itu, mata yang gelap, mata yang mau berbuat zina, atau mata yang penuh dengan perzinahan, mata yang penuh dengan kejahatan, mata yang kotor, mata yang najis. Jangan kita ikuti, ya. Karena Tuhan katakan kalau kita mengikuti keinginan mata kita yang akan menyesatkan kita, maka kita pasti binasa, ya. Karena Tuhan katakan cungkilah, ya, dan buanglah. Artinya cungkilah dan buanglah, Tuhan mau kita singkirkan semua hal-hal yang najis itu dari mata kita, ya, dari hati kita, dari mata kita, ya. Jadi cungkilah itu artinya bukan cungkil mata kita, bukan, tetapi itu hanya perumpamaan, ilustrasi dari Tuhan Yesus. Kita harus membuang, ya, apa yang ada di mata kita, yaitu kegelapan, kenajisan, ya, mata zina, mata perzinahan, mata kotor, mata jahat, itu kita harus buang dari dalam, maksudnya dari mata kita yang turun ke dalam hati, itu kita harus buang semua. Itu yang diartikan oleh Tuhan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, maka cungkilah dan buanglah. Itu yang diartikan oleh Tuhan. Bukan kita harus mencungkil mata kita, tetapi kita harus membuang hal-hal yang jahat yang mempengaruhi mata kita, hati kita, ya, tubuh kita, daging kita. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Lalu teruskan lagi. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bacakan lagi. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Tuhan katakan, ya, maksudnya ini perumpamaan, ya. Tuhan katakan lebih baik kita memiliki, ya, tubuh. Coba bacakan lagi di bagian ayat yang ke-29. Ya, karena lebih baik bagimu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh. Daripada tubuhmu dengan utuh, Tuhan katakan. Dicampakkan ke dalam neraka. Dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Tuhan katakan lebih baik kamu kehilangan semua kejahatan itu di dalam matamu, di dalam hatimu, di dalam tubuhmu, ya. Jadi maksudnya buang semua itu, segala kenajisan di dalam hidup kita, segala kekotoran, kejahatan, ya. Buang semua itu. Lebih baik kita buang semua itu daripada kita maksudnya daripada hidup kita, ya, dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya daripada kita masuk neraka, lebih baik kita buang semua hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor yang ada di dalam hidup kita. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Jadi maksud Tuhan itu kita harus membuang semua, ya, segala kekotoran di dalam hidup kita, kenajisan, hal-hal perzinahan, keinginan daging, itu kita harus matikan semua. Kita harus buang semua dari dalam hidup kita agar kita tidak binasa, agar kita tidak masuk ke dalam neraka yang kekal. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Penggalah dan buanglah itu. Ini juga perumpamaan Tuhan katakan, ya, jika tangan kita
menyesatkan kita ya, maka Tuhan katakan penggala dan buanglah itu. Artinya Tuhan katakan jika tangan kita melakukan hal-hal yang jahat, ya kita mencuri, kita ya melakukan membunuh, pembunuhan ya, itu semua dengan tangan kita memakai tangan kita. Artinya kita harus buang semua ya hal-hal yang jahat, yaitu kelakuan-kelakuan jahat seperti itu ya, untuk mencuri, pembunuhan, membunuh, segala macam kejahatan itu kita harus buang dari dalam hidup kita. Jadi ini semua ilustrasi yang Tuhan berikan, dari mata sampai ke tangan itu adalah perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi artinya Tuhan mau kita membuang semua hal-hal yang jahat yang ada di dalam hidup kita, ya, dari mata sampai ke tangan. Lalu teruskan lagi. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh, daripada seluruh tubuhmu yang utuh masuk ke neraka. Jadi artinya Tuhan juga katakan ya di dalam ayat yang ke-30. Ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-30. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu ya. Jadi singkirkan semua segala kejahatan yang kita lakukan lewat tangan kita, tubuh kita. Lalu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa antara anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Jadi Tuhan juga berkata bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang kudus di dalam hidup kita ya. Jadi kita harus singkirkan semua, buang semua hal-hal yang jahat yang ada di dalam hidup kita, agar kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, kita teruskan lagi. Itu artinya di ayat yang ke-30, 29, 30 semua ya, Tuhan sudah katakan itu perumpamaan. Dari ayat yang ke-28, 29 sampai ke ayat yang ke-30, itu semua perumpamaan yang Tuhan berikan ilustrasi kepada kita. Artinya bukan kita memotong tangan kita atau mencungkil mata kita, bukan seperti itu diartikan ya. Jadi Tuhan artikan kita harus buang semua apa yang ada ya, yaitu kejahatan hidup, kenajisan hidup di dalam hidup kita harus buang semua itu. Lalu teruskan lagi ayat 31. Ya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Itu di ayat yang ke-31 ya. Jadi Tuhan katakan, bacakan lagi. Telah difirmankan juga Tuhan katakan. Jadi Tuhan sudah berfirman juga tentang ini. Lalu siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi setiap orang yang menceraikan istri atau menceraikan suami harus memberikan surat cerai kepadanya. Lalu ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi lalu dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-32. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi saudara, Tuhan katakan kepada kita, ini untuk laki-laki dan perempuan, untuk wanita, pria dan wanita ya, di saat Tuhan katakan ya bahwa Tuhan katakan perceraian itu hanya diizinkan bagi rumah tangga yang ada terjadi perzinahan. Artinya kalau rumah tangga itu yang ada terjadi perzinahan itu sudah tidak bisa
dibereskan atau sudah tidak bisa diperbaiki, maka Tuhan izinkan untuk berpisah, untuk bercerai. Karena Tuhan tahu kalau mereka tetap bersatu, mereka pasti akan ribut terus-menerus. Jadi rumah seperti neraka. Mereka akan perang terus tentang perzinahan yang sudah terjadi di dalam rumah tangga mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan perceraian hanya untuk itu. Tetapi itu pun harus lewat proses. Bukan, oke, saya sudah berzina, that's it, finish. Kita harus cerai. Bukan begitu. Artinya Tuhan katakan lebih baik diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, kedua belah pihak menerima dan mau mengampuni, ya, mau menerima apa adanya, maka mereka bisa kembali, bisa hidup bersama-sama lagi. Tetapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki, maka Tuhan katakan Dia izinkan untuk bercerai, untuk berpisah, karena tidak ada gunanya kalau mereka bersatu terus lalu ada keributan terus di dalam rumah tangga mereka, maka rumah tangga pun itu pun tidak harmonis. Artinya rumah tangga akan menjadi tidak lebih baik mereka berpisah. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan izinkan karena Tuhan tidak mau ada rumah tangga yang bercerai. Artinya Tuhan tidak mau mengizinkan perceraian kecuali hanya terjadi di dalam rumah tangga, yaitu perzinahan. Oleh sebab itu saudara, dan Tuhan katakan juga di situ setiap orang yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Ya, surat cerai yaitu memberikan surat izin. Surat cerai itu seperti surat izin untuk bercerai. Jadi ada surat izin, yaitu surat sah, di mana perempuan itu sudah diceraikan atau mereka sudah bercerai, ya. Jadi ada surat tanda perceraian. Lalu di situ juga dikatakan bagi siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, orang itu pun berbuat zina dengan perempuan yang diceraikan itu. Jadi setiap pria dan wanita yang bercerai oleh karena zina, oleh karena perzinahan, ya, maka setiap orang yang menikah dengan perempuan itu atau dengan laki-laki itu, mereka juga sudah berbuat zina di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Setiap orang yang menikah dengan perempuan yang diceraikan itu, orang itu pun sudah berzina di mata Tuhan, karena dia menikahi perempuan yang diceraikan. Dan artinya orang yang menceraikan istri, ya, ini sebenarnya bicara untuk suami istri, ya, untuk kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita yang terlibat di dalam rumah tangga. Sebagai suami istri, yaitu Tuhan berbicara kepada kedua belah pihak, ya, tapi memang di saat itu tuh perempuan tidak disebut, ya, yang disebut hanya laki-laki, ya. Jadi tetapi di zaman ini kita termasuk kedua belah pihak, ya. Jadi Tuhan pun bermaksud seperti itu untuk kedua belah pihak, yaitu suami istri yang terlibat di dalamnya. Jadi jangan kita maksudnya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, ya. Semua itu juga harus lewat proses. Semua itu juga harus melalui counseling, ya. Jadi semua ada aturan-aturan yang harus kita lalui, dan di situ pun kita boleh mengambil keputusan untuk berpisah, untuk bercerai di saat kedua belah pihak sudah menyetujui mereka mau berpisah. Nah, dan di situ mereka boleh bercerai. Itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan izinkan untuk perceraian, ya, di saat kedua belah pihak sudah tidak bisa menerima keadaan yang ada. Ya, jadi saudara, di dalam hal ini, di dalam ayat-ayat ini Tuhan sudah mengajar kita bahwa kita sebagai pria dan wanita, kita sebagai suami istri, kita harus melakukan tugas kita masing-masing, ya. Di situ dikatakan juga kita juga harus memperbaiki hidup kita harus hidup kudus, kita harus, jadi Tuhan maksudkan kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Dia tidak mau kita hidup najis, Dia tidak mau kita hidup di dalam kekotoran, kenajisan, kejahatan, ya, kekejian dan juga dosa-dosa. Tuhan mau kita hidup bersih, Dia mau kita hidup kudus di hadapan-Nya.
Oleh sebab itu dia berikan semua ilustrasi itu, perumpamaan itu di dalam ayat ini, yang mana kita harus membuang semua hal-hal yang jahat di dalam hidup kita. Kita harus membuang setiap kebiasaan kita, yaitu kenajisan hidup, kejahatan hidup, ya, kekotoran hidup, hidup di dalam kekejian, ya, hidup di dalam dosa-dosa. Itu yang Tuhan maksud untuk kita buang semua dari dalam hidup kita, agar kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya agar kita hidup kudus di hadapannya. Itu yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki, tetapi yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup kudus di hadapannya, kita hidup benar di hadapannya, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah saudara dan saya, Bapak Ibu, boleh mendengarkan dan mempelajari dengan baik dan memahami dengan benar apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita pada hari ini lewat Injil Matius pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Jadi saudara dan saya harus memperbaiki hidup kita. Perbaiki artinya bukan karena untuk diselamatkan, tetapi kita harus melakukan, ya, keselamatan, maksudnya hidup di dalam takut dan gentar, ya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya bukan karena untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan, karena sudah menerima keselamatan. Oleh sebab itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan yang menjadi pencipta alam, maksudnya alam, langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Dia adalah pencipta kita. Kita harus hidup takut akan Tuhan sebagai Allah kita, sebagai Bapa kita. Kita harus hidup takut akan Tuhan agar kita tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Kita tidak mau hidup lagi di dalam kenajisan, kejahatan, kekotoran, kekejian. Karena itu semua membuat Tuhan jengkel kepada kita, membuat Tuhan muak melihat kita hidup seperti itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia katakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Oleh sebab itu adalah perintah Tuhan. Hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Saudara dan saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam kekudusannya, karena Tuhan kita adalah kudus. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya, Bapak Ibu, boleh menjalankan tugas kita masing-masing, yaitu melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus dan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang sudah difirmankan. Karena Tuhan Yesus yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi saudara, ya, ingat, karena memang begitu banyak orang yang hidup masih dengan kedagingan, ya, kita masih hidup di dalam kedagingan kita, sehingga kita tidak mengontrol kedagingan kita itu. Kita hanya memuaskan kedagingan kita, sehingga tidak kita sadari kita sudah hidup menjengkelkan hati Tuhan. Kita sudah hidup di luar kekudusan. Kita sudah hidup di luar kebenaran firman-Nya, karena kita hanya mau memuaskan kedagingan kita. Kita hanya mau memuaskan apa yang kita mau. Oleh sebab itu Tuhan katakan, buanglah semua itu.
singkirkan semua itu dari dalam hidup kamu, hidup kita. Tuhan mau kita buang semua itu kebiasaan-kebiasaan jelek kita, kebiasaan jahat kita, karakter-karakter kita yang jahat, yang najis, yang kotor. Di hadapan Tuhan kita harus buang, karena itu adalah perintah Tuhan untuk kita semua boleh diselamatkan. Kita harus hidup di dalam pertobatan, karena tanpa hidup pertobatan maka kita akan tetap hidup di luar kebenaran firman-Nya. Kita akan hidup di dalam dosa dan kenajisan dan kejahatan. Oleh sebab itu saudara dan saya, biar belajar lebih banyak lagi, agar kita semua harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jangan kita hidup apa yang kita mau, tetapi kita hidup apa yang Tuhan mau. Jadi ikutilah apa yang Tuhan mau. Jangan kita mengikuti apa yang kita mau. Ya, karena begitu banyak orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, ya, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan mereka, tetapi pada akhirnya mereka semua menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu, karena mereka tidak memperbaiki kehidupan mereka yang jahat di mata Tuhan. Mereka masih mau hidup dalam dosa dan kompromi dalam dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan tidak menyukai kehidupan kita seperti itu, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Ya, karena Tuhan katakan, ya, setiap dosa itu akan mendatangkan maut, ya. Oleh sebab itu biarlah kita semua hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Saudara dan saya harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Jangan kita hidup lagi di dalam perzinahan. Jangan kita hidup lagi di dalam dosa dan kejahatan. Jangan kita hidup lagi di dalam kenajisan dan kekotoran, saudara. Karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, kita harus hidup lebih baik lagi, yaitu hidup lebih kudus lagi, lebih bersih lagi di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita kudus. Oleh sebab itu kita harus kudus seperti Tuhan kita yang maha kudus. Amin. Praise God, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, ya, Dia luar biasa. Dia sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, bagi kita sebagai suami istri, bagi kita sebagai pria dan wanita, ya, yang terlibat di dalam keluarga. Kita harus memperbaiki kehidupan kita, dan kita harus buang semua kenajisan, kekotoran, kejahatan, segala kenajisan itu yang tidak Tuhan sukai. Kita harus buang semua. Saudara dan saya juga harus tetap taat menjalankan tugas-tugas kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita lewat hidup di dalam kekudusan. Karena di saat kita hidup di dalam kekudusan, maka hidup kita akan berdampak di luar sana. Hidup kita akan menjadi terang dan garam dunia, karena hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia yang masih mau hidup dalam dosa dan kenajisan dan kekotoran. Ya, oleh sebab itu saudara dan saya harus hidup beda, yaitu tampil beda. Jangan kita hidup seperti orang-orang di luar sana yang tidak mau bertobat, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau hidup di dalam pertobatan. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mau bertobat dan hanya mau hidup dan menikmati dosa dan kekotoran dan kenajisan dan kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Ya, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, dan saya juga percaya bahwa
Bapak, Ibu, juga saudara semua pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh bertumbuh, berbuah-buah, bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kami lewat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, pimpin setiap langkah kami agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Dan terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk membawa kami kepada pertobatan. Biarlah Tuhan tolong kami semua agar kami boleh ingat akan Engkau, kami boleh hidup taat akan firman-Mu, dan kami boleh hidup tetap setia mengasihi Tuhan sampai Engkau kembali. Tuhan, tolong kami karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi pemimpin kami yang membawa kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami, setiap keluarga-keluarga rumah tangga. Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, kami juga serahkan pemerintah, para leader negara. Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat. Dan Tuhan pimpin mereka agar mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka menurut kehendak-Mu. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Setiap kesembuhan di dalam sakit penyakit kami, Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber keselamatan dan Engkaulah sumber kesembuhan dan sumber berkat. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi.
Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.